Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita pada hari ini Kamis 25 Juni 2026 yaitu dari Nahum pasal 1 ayat 15. Lihatlah di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda, bayarlah nazarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Demikianlah firman Tuhan. Mulai dari keturunan Nuh yang disebut Nimrod sebagai pemberontak yang sangat jahat di hadapan Allah yang telah mendirikan kota Niniwe menjadi kota darah. Kemudian di zaman Yunus, Tuhan mengutus Yunus untuk membuat Niniwe bertobat. Niniwe adalah ibu kota. Yunus yang disuruh Tuhan memberitakan hukuman atas Niniwe, dan kemudian mereka menjadi percaya, bertobat, puasa 3 hari sehingga hukuman itu dibatalkan. Sebab Allah penuh pengampunan dan sangat baik. Tetapi sesudah kurang lebih 90-100 tahun kemudian, sejak masa Yunus, mereka jadi begitu rusak sehingga Tuhan marah dan menghukum bangsa dan semua berhala akan dihancurkan dan dikeluarkan, dan mereka yang pura-pura akan binasa. Orang yang pura-pura dalam persekutuan yang sudah dimurnikan akan kena hukuman mati dan dikuburkan. Sungguh sangat mengerikan. Itulah yang terjadi pada Niniwe. Niniwe yang melawan Allah Israel telah berada di neraka kekal yang apinya tidak terpadamkan. Jikalau Allah telah murka, siapakah yang sanggup meredamkannya? Aku sudah tidak sayang lagi kepada Niniwe, kata Tuhan. Oleh karena itu, selagi masih ada kesempatan, berlindunglah sekarang juga terhadap Tuhan kita Yesus Kristus, karena hanya Dialah yang sanggup meredakan kemarahan Bapa di sorga. Ketakutan Yehuda karena orang-orang dursila, yaitu Niniwe yang akan menghancurkannya, telah dilenyapkan. Demikian juga ketakutan jiwa kita dalam hidup ini terhadap murka ilahi telah dilenyapkan sama sekali oleh darah Kristus. Kesabaran Allah terhadap manusia, kita pendosa, memiliki maksud supaya kita manusia segera bertobat. Kesempatan yang begitu banyak diberikan supaya kita menyadari akan segala kejahatan. Oleh karena itu, jikalau saudara kita terus berbuat jahat dan belum dihukum oleh Allah, itu tandanya Allah sedang menanti pertobatan kita. Firman Tuhan membawa kabar baik bagi umat Tuhan, kabar yang membawa damai sejahtera, yaitu di mana bangsa seperti Niniwe dan juga Asyur yang sangat menakutkan bagi bangsa Israel, terlebih Yehuda, akan dimusnahkan oleh Tuhan, sehingga mereka tidak lagi dapat menyerang kota-kota yang membuat Yehuda ketakutan. Demikian juga kehidupan kita. Banyak pun musuh dalam kehidupan ini, percayalah Tuhan akan membimbing, mengarahkan kita dengan firman-Nya untuk melindungi kita dalam menghadapi musuh. Apakah itu musuh sakit penyakit, kedukaan, kecemasan, atau kekhawatiran tentang masa depan. Maka saudara-saudari, bangkitlah, merayakan hari raya kita, bersukacitalah kepada Tuhan, di dalam Tuhan yang melindungi dan menguatkan kita. Dan bayarlah segala nazar kita yang kita sampaikan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memulihkan kami, bahwa Engkau akan bersama-sama dengan kami untuk mengalahkan setiap musuh, baik pergumulan, sakit penyakit, kecemasan, kekhawatiran melanda. Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Berkati jemaat-Mu dalam melakukan aktivitas mereka satu hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa.
anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat beraktivitas.